Halo sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penyimak setia mata kuliah Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas terkait standar nasional penelitian dan standar penelitian yang ada di STAI Raha Amuntai. Secara lebih spesifik akan disampaikan oleh sahabat-sahabat kita dari mahasiswa dan mahasiswi lokal A dan lokal B, Muhammad Alfianur dari lokal A bersama dengan saudari kita Halidah dari lokal B akan menyampaikan standar nasional penelitian. Dilanjutkan oleh saudara Muhammad Ajhar dari lokal A bersama dengan Halimah dari lokal B menyampaikan standar nasional referensi penelitian. Kemudian Muhammad Khairan Ali dari lokal A bersama dengan Halimatul Husna dari lokal B akan mempresentasikan standar referensi jurnal nasional. Dilanjutkan dengan Muhammad Nur Fajri dari lokal A dan Hamidah dari lokal B yang akan menyampaikan standar referensi jurnal internasional. Selanjutnya Muhammad Rifki Fitriananda dari lokal A bersama dengan Hamidah dari lokal B menyampaikan standar referensi standar penelitian STAI Raha Amuntai. Pada pertemuan penutup cuplikan presentasi di YouTube ini akan disampaikan oleh Muhammad Rifki Maulidan dari lokal A bersama dengan Harmini dari lokal B menyampaikan bagaimana pandangan mahasiswa terhadap standar penelitian yang ada di STAI Raha Amuntai. Ya. Kepada sahabat semua, para penyimak perkuliahan ini, para penyimak tayangan presentasi ini, jangan lupa untuk berikan like pada semua komentar dan like pada video ini, ya, jangan lupa. Dan yang sangat kami harapkan adalah komentar-komentar Anda agar para presenter jadi semangat sebagai apresiasi terhadap kinerja mereka, sekaligus komentar agar ada tanya jawab, agar ada sesuatu yang harus diperbaiki tapi dengan bahasa yang lembut dan beradab. Mari kita sama-sama simak cuplikan presentasi dari kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfianur dan teman saya Halidah. Kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Kami di sini akan menjelaskan tentang standar nasional penelitian. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian penelitian. Menurut Yosef dan Yusef, penelitian adalah art and science guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Karena seni dan ilmiah, maka
ruang-ruang yang akan mengakomodasi adanya perbedaan tentang apa yang dimaksud dalam sebuah penelitian. Penelitian dapat juga diartikan sebagai cara pengamatan atau inquiry dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan baik itu discovery maupun invention. Dalam sebuah penelitian ada sebuah standar atau kriteria minimal tertentu dalam sebuah penelitian. Jadi standar nasional penelitian itu adalah sebuah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum negara Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar nasional penelitian ini dibagi menjadi 8 poin. Poin pertama ini ada standar hasil penelitian, merupakan tentang mutu hasil penelitian. Yang kedua ada standar isi penelitian, ini merupakan kedalaman dan keluasan materi penelitian. Yang ketiga ada proses penelitian, ini tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pelaporan, dan publikasi penelitian. Yang keempat ada standar penilaian penelitian, merupakan tentang proses dan hasil penelitian. Yang kelima ada standar peneliti. Ini diterapkan karena standar ini merupakan kriteria kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Yang keenam ada standar sarana dan prasarana penelitian. Standar ini tentang menunjukkan isi proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Yang ketujuh ini ada standar pengelolaan penelitian. Standar ini mungkin ada kaitannya sama poin yang ketiga, yaitu tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat universitas, artinya menyeluruh. Yang kedelapan itu poin terakhir, ini tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat di penjelasan makalah kami tentang standar nasional penelitian. Demikianlah untuk penjelasan saya. Salah dan hilaf dalam pengucapan atau kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jahar. Saya dari Loka 8 Prodi semester 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ulan Halimah dengan NIM 1904067739 dari Lokal B9 PAI semester 4. Dalam penelitian, karya ilmiah merupakan karya yang dituangkan secara tertulis dalam mengusung suatu perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam suatu karangan ilmiah berisi suatu rujukan atau referensi. Nah, apa yang dimaksud dengan referensi? Istilah referensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to refer, yang artinya menunjuk. Sedangkan referensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sumber, acuan, rujukan, dan petunjuk. Di dalam ilmu perpustakaan, istilah referensi berarti menunjuk kepada suatu koleksi yang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepada pemakai perpustakaan. Selanjutnya adalah fungsi dari referensi. Fungsi referensi pertama sebagai validasi penelitian.
Dengan mencantumkan kutipan dan referensi menunjukkan bahwa karya ilmiah seseorang berdasarkan pada otoritas di lapangan. Kedua, membantu pembaca menemukan dari mana sumber yang ditulis. Ketiga, menunjukkan kedisiplinan pada apa yang dikerjakan. Keempat, menghindari plagiarisme. Untuk menghindari ini, penulis harus memasukkan sumber-sumber ini ke dalam kutipan dan referensi. Kutipan dan referensi harus dimasukkan kapan saja ketika menggunakan karya orang lain dalam tulisan. C. Mengutip dan merujuk informasi. Langkah ini meliputi identifikasi, lokasi, dan analisis dari dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian secara sistematis. Dokumen ini meliputi jurnal, abstrak, tinjauan buku, data statistik, dan laporan penelitian yang relevan. Sebagai kesimpulan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merujuk teori dari berbagai sumber. Teori yang digunakan hendaknya 1. Memiliki nilai ilmiah tinggi. 2. Teori yang telah diuji keandalannya. 3. Teori yang digunakan sebaiknya teori yang telah disempurnakan melalui penelitian terbaru. 4. Menyebutkan sumber referensi dengan jelas. 5. Teori yang dikutip sependapat mungkin mengandung bangunan teori, yakni pengertian atau definisi dari masing-masing variabel. 1. Informasi yang bersumber dari buku ilmiah. 2. Informasi yang bersumber dari jurnal. 3. Informasi yang bersumber dari laporan penelitian, artikel, atau makalah. 4. Informasi yang bersumber dari kamus. 5. Informasi yang bersumber dari produk hukum. Di dalam mengutip sumber informasi terdapat 2 jenis kutipan, yaitu 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan dari referensi tertentu yang ditulis sama persis seperti sumber aslinya. 2. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan dari referensi tertentu yang tidak ditulis sama seperti dengan aslinya. B. Penulisan gaya selingkung. Gaya selingkung adalah pola teknis yang dikembangkan oleh pengelola suatu jurnal untuk memberi identitas jurnal, pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat maupun pihak-pihak kontributor naskah. Setiap jurnal ilmiah memiliki gaya selingkung yang berlaku secara mandiri, bisa merupakan hasil adaptasi dengan suatu jurnal lainnya ataupun hasil ramuan dari berbagai jurnal lainnya. Gaya selingkung disusun sebagai upaya penyeragaman teknik penulisan naskah karya tulis pada suatu lembaga. Istilah selingkung dalam konteks penulisan dan pengorganisasi mengarah pada kesepakatan lembaga tertentu dalam satu negara yang sama. Jurnal nasional sejatinya merupakan kumpulan tulisan dalam arti artikel yang membuat pembahasan ilmiah yang tentu saja memiliki ketentuan dan kaidah kebahasaan tersendiri. Ada 2 macam jurnal nasional. 1. Jurnal nasional terakreditasi. 2. Jurnal nasional tidak terakreditasi. Jurnal nasional terakreditasi ialah jurnal yang diterbitkan dan telah dilengkapi nomor ISSN dan sudah mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti. Jurnal nasional tidak terakreditasi ialah jurnal yang diterbitkan dan telah dilengkapi dengan nomor ISSN tetapi belum mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal
pendidikan tinggi atau Dirjen Dikti. Bismillahirrahmanirrahim. Kriteria atau ciri standar referensi jurnal nasional. Bisa dikatakan standar referensi jurnal nasional apabila memiliki kriteria atau ciri sebagai berikut. Yang pertama, harus memenuhi kaidah keilmuan. Maksudnya di sini adalah adanya manfaat bagi bidang ilmu pengetahuan. Jika tidak memiliki kaidah keilmuan atau manfaat keilmuan, maka tidak bisa disebut sebagai jurnal, tapi bisa disebut dengan karya fiksi atau fiktif belaka yang hanya bisa menghibur pembaca. Sedangkan ciri jurnal di sini harus mempunyai kaidah keilmuan. Kemudian yang kedua memiliki ESSN. Maksudnya di sini adalah nomor yang terdiri dari 8 digit nomor pengenal dari jurnal. ESSN sendiri mempunyai manfaat, yaitu dapat memudahkan proses administrasi apabila ada pemesanan jurnal, sehingga sangat dianjurkan suatu terbitan berkala, khususnya kayak jurnal, memiliki ESSN. Kemudian memiliki terbitan versi online. Maksudnya di sini adalah jurnal nasional juga harus memiliki terbitan online, sehingga pembaca juga dapat mengunduh artikel dalam bentuk PDF. Kemudian selanjutnya dikelola secara profesional. Maksudnya di sini jika jurnal sudah berkala nasional, maka juga harus dikelola secara profesional. Misalnya, jurnal harus terbit secara berkala dengan ketepatan waktu. Jika jurnal terbit selama 2 kali setahun, maka setiap tahun jurnal harus terbit 2 kali dalam waktu yang sama. Kemudian selanjutnya bertujuan menampung hasil penelitian dalam disiplin ilmu tertentu. Maksudnya di sini jurnal ilmiah ditulis berdasarkan asas manfaat dalam bidang keilmuan dengan menampung berbagai jenis metode penelitian dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan keahlian. Kemudian ditujukan bagi masyarakat ilmiah. Maksudnya di sini kayak bukan cendekiawan, contohnya kayak mahasiswa atau dosen, atau juga bisa juga masyarakat umum. Tapi masyarakat umumnya ini yang membutuhkan pengetahuan ilmu ilmiah berdasarkan hasil penelitian yang disertai dengan landasan teori-teori pendukung. Kemudian selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam jurnal nasional ini adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni. Maksudnya di sini adalah jurnal nasional harus diterbitkan oleh penerbit atau badan ilmiah atau organisasi profesi, atau dapat juga perguruan tinggi dengan unit-unitnya, sehingga tidak bisa sembarangan penerbit dapat menerbitkan jurnal yang berstandar nasional yang memiliki ESSN. Kemudian selanjutnya memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Maksudnya di sini adalah jurnal nasional harus berasal dari minimal 2 orang penulis dengan institusi yang berbeda, karena lingkup jurnal nasional masih satu negara, sehingga penulis tuh cukuplah dari institut yang berbeda. Institut tuh bisa kayak universitas, bisa juga yang berbeda meskipun masih dalam cakupan wilayah yang sama atau negara yang sama. Kemudian selanjutnya memiliki dewan redaksi atau editor. Maksudnya dewan redaksi atau editor dari jurnal nasional harus terdiri dari para ahli di bidangnya yang juga berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Kemudian selanjutnya terindeks Dutch atau DOAJ, singkatan dari Directory of Open Access Journal, yaitu situs web yang mencantumkan daftar jurnal akses terbuka. Jurnal akses terbuka adalah jurnal ilmiah yang memiliki standar kualitas yang tinggi. Selain itu, jurnal akses terbuka ini tidak membebankan biaya bagi pembaca jurnal ketika mengaksesnya.
Yang ini tadi adalah kriteria yang secara umum. Kemudian ada juga kriteria standar referensi jurnal nasional yang terindeks atau terakreditasi. Maksudnya di sini adalah jurnal nasionalnya diakui, yaitu kriterianya bisa diakses secara online. Pada web jurnal tersebut terdapat tampilan nomor ISSN online atau juga bisa ISSN friend. Kemudian terdapat tombol register untuk registrasi penulis baru atau pendaftaran bagi penulis baru. Maksud yang kedua, yang selanjutnya jurnal yang dituju terbuka. Terdapat identitas jurnal yang lengkap. Terdapat sistematika penulisan artikel. Terdapat keterangan skop bidang yang diterbitkan jurnal tersebut. Kemudian terindeks Dutch atau situs web yang mencantumkan daftar jurnal akses terbuka. Dan base di sini adalah situs web yang kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kemudian terakhir terdapat sertifikat dari Kemenristek Dikti. Kemudian daftar standar referensi jurnal nasional. Nah, standar referensi jurnal nasional ini bisa dicari yang pertama di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, di situ ada HTTP-nya. Bisa saja dibuka lewat HTTP tersebut. Kemudian bisa juga di portal Garuda Publikasi Indonesia Indik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Directory of Open Access Journal atau Dutch tadi. Bisa juga Google Scholar, GTSR, PubMed Central, Biomed Central, Economage, EOSR Journal, Fresh Monday, Technology Innovation Management Review, International Journal of UN Service, Case and Technology. Di antara semua daftar di sini yang ulun tahu hanya Google Scholar. Kemudian kesimpulan. Standar referensi jurnal nasional di sini ialah jurnal yang editor dan penulisannya berasal beberapa institusi tapi masih dalam satu negara yang sama. Kemudian pembagiannya ada dua, ada standar referensi jurnal yang tidak atau belum terakreditasi atau tidak diakui atau belum diakui, dan juga yang sudah terakreditasi atau sudah diakui. Adapun kriteria standar referensi jurnal nasional tadi sudah disebutkan sebelumnya, serta dengan daftar standar referensi jurnal nasional. Nah, sampai di sini dulu penyampaian materi kami. Apabila terdapat kesalahan, itu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajri dari kelompok 8. Saya sebagai pemateri pertama, di sini saya akan menjelaskan judul makalah kami yang berjudul Standar Referensi Jurnal Internasional. Jurnal adalah terbitan berkala yang berbentuk pamflet berseri berisi bahan yang sangat diminati orang saat diterbitkan. Bila dikaitkan dengan kata ilmiah, di belakang kata jurnal dapat berarti berkala yang berbentuk pamflet berisi bahan ilmiah yang sangat diminati saat diterbitkan. Dilihat dari segi jurnalistik, jurnal ilmiah adalah publikasi yang dimaksudkan untuk memajukan kemajuan ilmu pengetahuan, biasanya dengan melaporkan penelitian baru. Pengertian referensi. Istilah referensi berasal dari bahasa Inggris to refer, yang berarti menunjukkan. Sedangkan referensi menurut KBBI adalah sumber acuan, rujukan, atau petunjuk. Dalam ilmu perpustakaan, istilah referensi berarti menunjukkan kepada suatu koleksi yang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemakai perpustakaan.
Untuk koleksi referensi biasanya ditempatkan di ruang tersendiri yang dinamakan ruang referensi, dan untuk buktinya diberi tanda khusus huruf R atau tulisan ref, singkatan dari kata rujukan atau referensi. Jenis-jenis jurnal. Ada 3 jurnal ilmiah yang dibedakan berdasarkan jenis penulisannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, A. Professional or Trade Journal, B. Popular Journal, C. Scholarly Journal. Jurnal yang satu ini lebih dikenal dengan jurnal ilmiah yang disusun berdasarkan prinsip akademik dan membahas satu bidang tertentu. Penerbitan jurnal ini teratur dengan memakai interval waktu tertentu dan bertujuan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, yaitu 1. Jurnal penelitian, 2. Jurnal cetak, 3. Jurnal online, 4. Jurnal lokal, 5. Jurnal nasional, dan yang terakhir jurnal internasional. Jurnal internasional adalah jurnal yang naskah-naskahnya bersifat internasional. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa internasional, yaitu bahasa PBB. Bagi kita di Indonesia, jurnal berbahasa Inggrislah yang mungkin diutamakan. Menulis di jurnal internasional berarti menyajikan hal-hal yang bersifat baru kepada para ahli berkompetensi internasional. Dan menulis naskah adalah salah satu aspek penting dari kegiatan ilmiah dengan publikasi dalam seminar atau jurnal. Hasil-hasil kegiatan ilmiah terutama penelitian dapat memperoleh tanggapan dari para ahli, terutama dari para ahli pada bidang ilmu yang sama. Kemudian mempublikasikan hasil penelitian merupakan salah satu tanggung jawab yang diemban oleh seorang ilmuwan, baik itu sebagai peneliti, dosen, akademis, ataupun profesional. Setelah melaksanakan penelitian, mendapatkan pokok masalah, mencari dan menggunakan metode baru dalam memecahkan masalah, dan menganalisis serta penelitian, seorang peneliti sepatutnya mempublikasikan secara ilmiah hasil penelitiannya kepada khalayak umum. Lalu, publikasi yang berkualitas adalah suatu proses di mana sebuah penelitian ilmiah mendapatkan legitimasi dan juga diperlukan untuk kemajuan karir di bidang penelitian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah dari kelompok 8 akan membahas tentang bagian E, manfaat jurnal internasional. Kemampuan untuk menghadirkan karya ilmiah di jurnal internasional dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia, terhadap kualitas produk dan teknologi yang dihasilkan oleh bangsa tersebut. Saat ini jumlah publikasi hasil penelitian Indonesia di dunia internasional masih rendah, terutama publikasi jurnal terindeks di pengindeks internasional. Salah satu faktor penyebabnya adalah budaya menulis yang belum berkembang dengan baik dalam masyarakat pada umumnya, dan perguruan tinggi khususnya kemampuan dalam melakukan kegiatan penelitian belum diikuti dengan komitmen moral untuk mempublikasikan hasil-hasilnya pada masyarakat luar, baik dalam aplikasi praktis maupun pengembangan teoritis. Bagian F, metode penelitian. Metode penelitian menggunakan metode studi, kasus eksplorasi, dan pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu studi kasus eksploratif. Metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fitriandra. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penelitian. Pembahasan yang pertama itu adalah pengertian penelitian. Jadi penelitian ini dapat diartikan adalah sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kemudian yang kedua itu adalah membahas tentang sikap dan cara berpikir seorang peneliti. Yang pertama itu adalah
sikap-sikap seorang peneliti. Yang A itu adalah objektif, jadi peneliti ini harus memisahkan antara pendapat pribadi dan fakta. Jadi peneliti ini tidak boleh atau tidak diperbolehkan untuk memberikan pendapatnya itu secara sembarang, atau harus sesuai apa yang ditelitinya itu. Yang kedua itu kompeten. Seorang peneliti itu harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik penelitian tertentu. Jadi metode-metode yang digunakan dalam penelitian itu harus sesuai dengan apa yang ditelitinya. Faktual. Seorang peneliti harus bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh, bukan berdasarkan observasi, harapan atau anggapan yang bersifat abstrak. Jadi tidak asal-asalan gitu pendapatnya. Sama kurang lebih yang dengan yang pertama tadi. Kemudian cara berpikir seorang peneliti. Yang pertama itu adalah berpikir skeptis. Seorang peneliti harus selalu mempertanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pernyataan. Yang kedua, berpikir analisis. Peneliti harus menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang ada. Yang ketiga, berpikir kritis. Mulai dari awal hingga akhir, peneliti itu harus dilakukan berdasarkan cara yang sudah ditentukan, yaitu memperoleh prinsip pengetahuan. Kemudian apa itu tujuan dan manfaat penelitian? Jadi tujuan penelitian itu terkadang terkesan sebagai pengulangan dari rumusan masalah. Maksudnya adalah merupakan jawaban yang ingin ditemukan dalam sebuah penelitian. Kemudian pembahasan kita yang kedua yaitu membahas tentang memilih dengan rancangan penelitian. Hal tersebut terbagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial kemanusiaan. Yang kedua yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk mengkaji atau menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Kemudian yang terakhir itu adalah penelitian metode campuran. Penelitian metode campuran ini merupakan metode pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, yang berarti itu digabung antara dua tadi, penggabungan dua bentuk kata dan penggunaan rancangan berbeda yang dapat melibatkan asumsi filosofis dan kerangka kerja teoritis. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hamidah. Di sini saya sebagai pemateri Q2 ingin melanjutkan menjelaskan tentang bagian C dan D. Saya masuk ke bagian C, yaitu tinjauan pustaka. Selain memilih rancangan kuantitatif, kualitatif, atau metode campuran, seorang peneliti juga perlu melakukan tinjauan pustaka terkait dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka ini membantu peneliti untuk menentukan apakah topik tersebut layak diteliti atau tidak. Setelah mengidentifikasi satu topik yang dapat dan perlu diteliti, barulah peneliti bisa melakukan tinjauan pustaka atas topik tersebut. Selanjutnya, bagian D yaitu tahap-tahap proses penelitian. Untuk tahap-tahap proses penelitian ini ada 12.
Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, membuat hipotesa. Yang ketiga, studi litu katu. Yang keempat, mengidentifikasi dan menamai variabel. Yang kelima, membuat definisi operasional. Yang keenam, memanipulasi dan mengontrol variabel. Ketujuh, menyusun desain penelitian. 8. Mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. Yang kesembilan, membuat kuesioner dan jadwal interview. Ke-10, melakukan analisa statistik. Yang ke-11, menggunakan komputer untuk melakukan analisa data. Dan yang terakhir, untuk tahap-tahap proses penelitian yaitu menulis laporan hasil penelitian. Nah, untuk penjelasan yang 12 ini, teman-teman bisa lihat kembali di makalah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 29 ingin menyampaikan makalah kami yang berjudul Pemahaman Mahasiswa Terhadap Standar Penelitian STAI-RH. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kondisi fisik kelas, materi pembelajaran dan proses atau cara penyampaian materi pembelajaran STAI-RH Muntai. Dan yang kedua yaitu bagaimana partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan di kelas. Baiklah, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang persepsi mahasiswa terhadap kondisi fisik kelas, materi pembelajaran dan proses atau cara penyampaian materi pembelajaran STAI-RH Muntai. Yang pertama yaitu tentang kondisi fisik. Kelas yang kondusif adalah lingkungan belajar yang mendorong terjadinya proses belajar yang intensif dan efektif. Artinya bahwa kondisi kelas yang kondusif ialah merupakan faktor yang dapat menciptakan suatu proses pembelajaran yang intensif dan efektif. Adapun poin-poin dari kondisi fisik kelas yaitu yang pertama, jumlah mahasiswa dalam satu kelas. Yang kedua, ketersediaan bangku dan meja. Yang ketiga, ketersediaan papan tulis. Yang keempat, ketersediaannya infokus. Dan yang kelima, ketersediaannya pendingin ruangan seperti AC atau kipas angin. Kemudian bagian yang kedua yaitu materi pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pengajaran yang dikonsumsi oleh peserta didik. Bahan ajar merupakan materi yang terus berkembang secara dinamis seiring dengan kemajuan dan tuntutan perkembangan masyarakat. Adapun materi pembelajaran STAI-RH Muntai adalah seperti penyampaian kontrak kuliah, penyampaian materi sesuai silabus, penyampaian referensi buku, materi bersifat teoritis, dan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh dosen. Berdasarkan teori pembelajaran behavioristik, tujuan pembelajaran atau kompetensi perlu ditampilkan. Pada saat peserta didik belajar, sebaiknya selalu mempunyai orientasi terhadap tujuan pembelajaran, bahkan peserta didik perlu untuk dapat mengukur pencapaian hasil belajarnya. Adapun yang ketiga yaitu proses atau cara penyampaian materi pembelajaran. Proses pembelajaran menurut Suwarjono pada hakikatnya merupakan proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui media kepada penerima pesan. Sedangkan menurut Tiller yaitu proses pembelajaran mempunyai dua pengertian. Pertama, merupakan sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar. Kedua, yaitu bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman agar mampu mencetak peserta didik yang peka terhadap perkembangan. Salah satu perkembangan dalam dunia pendidikan yaitu berkenaan dengan media pembelajaran. Dengan pemilihan media pembelajaran yang tepat, dosen dapat menciptakan perkuliahan yang efektif dan efisien. Kemajuan teknologi informasi saat ini bisa sangat membantu dosen untuk memilih materi dan menyampaikannya dengan lebih baik. Materi kuliah bisa dilengkapi dengan gambar bahkan video untuk lebih menarik minat mahasiswa.
Adapun proses pembelajaran pada perguruan tinggi diukur menggunakan takaran waktu kegiatan belajar per minggu dan per semester yang disebut satuan kredit semester atau SKS. B. Partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan di kelas. Partisipasi antara tenaga pengajar dengan siswa terintegrasi dalam proses pembelajaran. Siswa yang berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang pasif. Secara umum, partisipasi siswa di kelas ditunjukkan melalui dua perilaku komunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Suryo Subroto menjelaskan bahwa partisipasi siswa dalam pembelajaran tampak dalam kegiatan 1. Berbuat sesuatu untuk memahami materi pelajaran dengan penuh keyakinan. 2. Mempelajari, mengalami, dan menemukan sendiri bagaimana memperoleh situasi pengetahuan. 3. Merasakan sendiri bagaimana tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya kepadanya. 4. Belajar dalam kelompok. 5. Mencoba sendiri konsep-konsep tertentu. 6. Mengkomunikasikan hasil pikiran, penemuan, dan penghayatan nilai-nilai secara lisan atau penelitian. Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan sangat penting untuk menciptakan perkuliahan yang aktif, kreatif, dan inovatif. Berbagai macam partisipasi siswa di dalam kelas tersebut akan mempengaruhi proses perkuliahan itu sendiri, di mana dengan partisipasi aktif akan tercipta suasana perkuliahan yang efektif. Dengan demikian, tujuan perkuliahan yang sudah direncanakan bisa tercapai. Dallimore et al. Mengungkapkan bahwa saat ini metode diskusi banyak digunakan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Diskusi kelas memberikan kesempatan mahasiswa untuk memahami materi yang diberikan, sekaligus melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Proses pembelajaran dengan metode diskusi akan berjalan dengan efektif jika mahasiswa berperan aktif dalam proses diskusi di dalam kelas. Melalui diskusi, mahasiswa bisa bertukar pikiran, dan dosen sebagai instruktur bisa memberikan arahan melalui diskusi yang berlangsung di dalam kelas. Demikianlah cuplikan dari presentasi kawan-kawan pada pertemuan ke-8 terkait standar nasional penelitian dan standar penelitian Stairaha Amuntai. Selanjutnya kita buka forum diskusi. Silahkan kita lanjutkan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa berikan likes pada video dan likes pada semua komentar, dan terlebih lagi berikan komentar Anda dalam bentuk apapun. Yang penting beradab dan berdedikasi. Kita tutup cuplikan presentasi ini, kita lanjutkan di ruang komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.